وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن. الفاتحة على نية أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها يحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي والأستاذ عبد الله عبدون والحبيب علي بن سالم العدروس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم العدروس والحبيب حسين بن صالح المحضر والوالد الحاج عبد اللطيف والوالد فضل بن عبد المجيد بن حيون وأصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, marilah untuk lebih menyempurnakan ngaji kita ini, kita awali dulu dengan melakukan nazar i'tikaf agar apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang di dalam hati kita niat melakukan i'tikaf yang baru kita nadari bersama-sama.
Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masuk pada hadis yang nomor 13. Kemarin kita masuk hadis nomor 12 dan sekarang kita masuk hadis yang nomor 13. Kebetulan redaksi daripada hadis yang nomor 13 ini hampir sama dengan hadis yang nomor 12. Kalau kemarin hadis yang nomor 12 ini diriwayatkan oleh As-Sahabil Jalil, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka hadis yang nomor 13 ini adalah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, al muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu, kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti yang sering kita dengar bahwa banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Karena memang sahabat Abu Hurairah ini termasuk di antara al-mukthirina fil hadis. Termasuk dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan 1000 hadis lebih. Di kalangan para ulama-ulama ahli hadis, para sahabat yang meriwayatkan hadis 1000 lebih itu mereka mendapatkan gelar atau julukan al-mukthiruna fil hadis. Di dalam kitab Thal'atul Anwar dikatakan wal mukthiruna bahruhum wa anasu Aisyatun wa Jabirul Muqaddasu sahibu dausin wa kadzabnu Umara rabbi qini bil mukthirina darara. Wal mukthiruna, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis 1000 lebih dari kalangan para sahabat, bahruhum yang pertama adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sering kita dengar mendapatkan julusan al-bahr, bahruhum. Kemudian wa anasu yang kedua adalah sahabat Anas bin Malik. Aisyatun, Sayyidatuna Aisyah nomor 3, wa Jabirul Muqaddasu, dan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sahibu dausin, sahibu dausin di sini yang dimaksud adalah sahabat Abu Hurairah. Wa kadzabnu Umar, dan yang keenam adalah sahabat Abdullah bin Umar. Rabbi qini bil mukthirina darara, ya Allah jagalah aku berkat daripada mereka para ulama-ulama, para sahabat yang menghafalkan, yang meriwayatkan 1000 hadis lebih itu, darara, daripada malapetaka dan madarat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya. Jadi sahabat Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada mereka yang mendapat gelar al-mukthiruna fil hadis. Sahabat Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Ya, 5.374. Dari seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Kenapa sahabat Abu Hurairah itu kok sering atau paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena memang sahabat Abu Hurairah itu sejak masuk Islam tidak pernah berpisah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan satu kehormatan sebagai
kepala pimpinan ashabus suffah, orang-orang yang hidup di masjid, orang-orang kalau bahasa Jawanya ngenger kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabus suffah pimpinannya adalah sahabat Abu Hurairah. Di sisi yang lain bahwa sahabat Abu Hurairah itu pernah mengeluh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kali apa yang didengar dari beliau lupa. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arada diambil surbannya kemudian ditaruh di dadanya sahabat Abu Hurairah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak saat itu beliau tidak pernah lagi lupa setiap kali hadis-hadis yang didengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini adalah orang yang menghafal 5.374 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Abu Hurairah ini salah satu di antara keistimewaannya, beliau ini adalah orang yang sering tidak pernah berpisah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah sahabat Abu Hurairah ini mendapatkan satu ujian, di mana ujian sahabat Abu Hurairah itu beliau ini lapar sekali dan tidak menemukan makanan. Saking laparnya tidak nemu makanan. Subhanallah, beliau duduk di pinggir jalan, lantas kemudian lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Hurairah mengajukan satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu hakikatnya adalah merangsang Sayyidina Abu Bakar ini untuk memberikan makanan. Tapi Sayyidina Abu Bakar cukup dengan menjawab pertanyaan itu. Lewat Sayyidina Umar, ditanya Sayyidina Umar, jawabannya sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Terakhir lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Hurairah mengajukan pertanyaan. Rasulullah mengerti karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabibul qulub, dokternya hati. Tahu apa yang dimaksud oleh sahabat Abu Hurairah. Dipanggilnya sahabat Abu Hurairah ke rumah. Begitu nyampe di rumah, kemudian ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adakah makanan di rumah kita? Ada. Ini segelas air susu yang dihadiahkan oleh tetangga. Ketika ditanya, ini sedekah apa hadiah? Hadiah. Kalau sedekah itu langsung diberikan kepada orang lain. Tapi kalau hadiah, Rasulullah SAW ikut merasakannya, menikmatinya. Ya, karena Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Sudah. Begitu beliau dapatkan air susu, dibawa keluar. Begitu keluar, Sayyidina Abu Hurairah dipanggil, "Wahai Abu Hurairah, kumpulkan seluruh ashabus suffah. Ini ada rezeki susu satu gelas," katanya. Abu Hurairah bingung. Rezeki susu satu gelas suruh ngumpulkan 400 orang. Cukup baik kira-kira. Ya. Dipikir sahabat Abu Hurairah, saya yang kelaparan, aku tok saja tidak mungkin cukup, apalagi suruh ngundang 400 orang lebih. Tapi karena yang merintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tetap sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi sudah dijalankan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang jauhilah. Ini diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dikumpulkan. Ya, satu-satu suruh baris. Coba lihat, Rasulullah SAW suruh minumkan segelas air susu ini kepada sahabat yang 400 orang, yang tentunya mereka semua rata-rata orang-orang yang lapar, bukan orang-orang yang kenyang. Minum, isyrab, minum lagi, isyrab, minum. Sudah Rasulullah, sudah minggir, ganti satunya, minum, disuruh minum, sudah kenyang, sudah Rasulullah, minggir, ganti satunya, sampai terakhir sahabat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sekarang giliranmu, diminum, ya, terus minum lagi, terus kata sahabat Abu Hurairah, sudah tidak ada tempatnya Rasulullah. Ya, jadi kalau ibarat minuman tadi, susu itu mengenyangkan dan menghilangkan rasa haus, ya, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa haus, itu susu. Mungkin kira-kira sudah sampai di sini ya, di guluni ini. Sudah Rasulullah, tidak ada tempat Rasulullah. Ya sudah, ganti terakhir yang minum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini, peristiwa sahabat Abu Hurairah ini? Pertama, bahwa di antara mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah bisa memperbanyak makanan atau minuman yang jumlahnya sedikit, cukup untuk sekian ratus orang. Padahal cuma air satu gelas tok. Susu satu gelas cukup untuk 400 orang. Sudah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tidak mendahulukan diri beliau sendiri di dalam urusan-urusan duniawi, tetapi justru mengutamakan orang lain. Coba kalau orang sekarang dapat rezeki, kira-kira yang dikasih siapa dulu? Awake dhewe. Ya, ada makanan enak, ya dirinya sendiri dulu. Golek ono karene baru kasihkan orang lain. Ini enggak, orang lain dulu. Ya, terus sampai semua selesai. Kemudian yang ketiga, bahwa susu yang diberikan kepada sahabat Abu Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah disuruh terus-terusan, terus minum. Sudah Rasulullah minum terus sampai kenyang, sampai tidak ada tempat, kata sahabat Abu Hurairah. Artinya apa? Sesekali ya, sesekali itu berarti tidak sering-sering. Orang itu boleh makan sampai kenyang sesekali, ya, sampai kenyang boleh. Misalnya kita bertamu di rumah seorang, dan orang ini orang yang mulia, seorang soleh misalnya, minas solihin, kemudian kita dikasih makan, nah ini kesempatan kita makan banyak boleh. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i ketika ziarah ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i makan banyak. Begitu makan banyak, kata anaknya, loh ini Imam Syafi'i ini jari ini gurunya abaku, lek mangan nih kok akeh, padahal abah saya makannya sedikit. Ya, tanya Imam Ahmad, ayah, Imam Syafi'i kok makannya banyak, padahal ini guru sampean, padahal sampean muridnya makannya sedikit, mestinya gurunya lebih sedikit lagi. Menengok, ini makan di rumah kita makan banyak, onok dalile. Ya, begitu ditanya, kenapa Imam Syafi'i kok makan banyak? Iya, karena makanan yang disodorkan oleh Imam Ahmad ini jelas-jelas halal. Man akalal halalah atau ajawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makan makanan halal, maka anggota badannya enteng kalau diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman akalal harama asab jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makan makanan haram, maka anggota badannya enteng sekali kalau diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngaji abot, ya, tidak sholat jamaah berat, tidak hadir pengajian berat, tidak maca yasin berat, tidak istighosah berat, tidak maca sholawat berat. Kenapa? Karena makanan yang masuk mungkin kecipratan barang yang haram. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita terbiasa melakukan sholat jamaah, kita terbiasa melakukan sholat tahajud, kita terbiasa melakukan sholat duha, kita terbiasa untuk hadir majelis pengajian, kok suatu hari badan kita kok berat untuk diajak seperti itu, malah enteng kalau diajak untuk melakukan hal yang tidak baik, maka ketahuilah ada kemungkinan masuk dalam perut kita ini sesuatu yang haram. Ya, sebaliknya kalau orang itu makan makanan halal, dia itu akan terjaga dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik, dan akhirnya dia terus istiqomah dalam melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal makan, Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali. Kenapa? Supaya saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali boleh orang itu makan sampai lebih, sesekali ya. Karena apa? Ini sahabat Abu Hurairah itu makan sampai lebih-lebih, minum susu sampai lebih-lebih, tidak ada jalan lagi ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi ya Rasulullah. Nah, ini para ulama mengatakan sesekali boleh. Yang keempat, bagaimana kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Bahkan beliau minum yang terakhir dari sisa para sahabat, menunjukkan akan apa? Ketawaduannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan di dalam satu makalah, atharul mu'min dawa, bekasnya orang mukmin itu obat. Ya, dulu waktu saya masih kecil itu biasa kalau ada kiai, ada orang yang soleh bertamu di rumah,
itu habis minum ya, ada minum sisa sedikit itu sama abah itu disuruh bagi-bagi, didum nang adik-adik cek ini oleh barokai kiai yang baru pulang itu ya, disuruh ngedum cek ini oleh barokai, tidak didum sama adik-adik semuanya itu supaya dapat barokahnya. Orang sekarang kan enggak ya, karena ini tamu ojo diombe kok tadi penyakit bukan begitu ya, dianggapnya penyakit. Kalau orang dulu kan enggak, orang-orang yang ngerti enggak ya, atharul mukmin dawa, bekasnya orang mukmin itu adalah obat ya. Nah, orang-orang dahulu para ulama-ulama sampai detik ini ya, sampai detik ini kalau kita hadir di majelis-majelisnya para ulama, majelisnya Habib Umar, di majelisnya Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, itu kalau beliau habis minum mesti ditum ya, bagi-bagi semuanya ya. Kenapa? Kemungkinan keberkahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang minum setelahnya itu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi jangan mengatakan bahwa jijik, ya dilihat dulu. Nah, kalau orang ini adalah orang yang soleh, orang yang doanya mustajab, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita dapat keberkahan dari mereka-mereka itu. Dan ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang minum bekas selesainya para sahabat-sahabat yang lain, ashabus suffah, dan di mana mereka rata-rata itu adalah orang-orang yang tidak punya. Kasari itu orang-orang miskin. Ya, itulah contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, salah satu di antara keistimewaannya, banyak sekali sejarah keistimewaan beliau. Sahabat Abu Hurairah ini punya, sebelum beliau punya tasbih. Nah, tasbih kayak begini ini, dan pentolnya ini jumlahnya ada 1000 ya, pentolnya ini 1000. Dan beliau mengatakan, dan saya tidak akan tidur di malam hari kecuali tasbih ini 1000 butir-butirnya ini sudah saya baca semua, diputer semua baru tidur. Apa artinya? Berarti orang zikir pakai tasbih itu sudah pernah dilakukan oleh sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah dilakukan oleh sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pentol itu ada 1000. Di Tarim itu ada, di masjidnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu anhu wa arda, itu tasbihnya itu besar-besar ya, besar-besar. Itu pentolnya itu ada 1000. Orang-orang dulu Masya Allah semangat berzikir, sampai mau tidur pun tidak meninggalkan tasbih, dan pentolnya 1000. Semangat itu terus berturun, akhirnya tasbih pentolnya tinggal 100. Dari 100 kemudian semangat itu mulai surut lagi, berubah menjadi 33 ya kan, banyak kan tasbih yang jumlahnya 33. Dari 33 diungsret mana tadi mek 10 malahan ya. Padahal sahabat Abu Hurairah itu sampai 1000 ya, kita tidak usah 1000 tidak apa-apa, tapi 100 ojo dilongi ya, tapi bacanya ya satu-satu ya. Kalau baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 begitu. Ojo lek maca cepet, muteri tasbih cepet, maca pelan-pelan, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Macane 10 tasbih wis diputer ping 100. Ini akhir zaman. Zaman korupsi, sampai maca tasbih saja dikorupsi ya. Subhanallah. Nah ini dia. Coba kita contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda ya. Nah, kemudian sekarang isi hadisnya apa? Sering kalau kita baca hadis, ada sahabat perawi yang meriwayatkan hadis ini, kita ceritakan sedikit ya, walaupun sedikit daripada sejarah hidup dan biografi beliau-beliau ini, karena kita berharap apa? Kata-kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga dawuhnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Kalau kita menceritakan sejarahnya orang-orang yang soleh, maka di tengah-tengah majelis itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bubar dari masjid ini kecuali kita semua sudah mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-muslim akhul muslim. Sama dengan hadis yang kemarin, al-muslim akhul muslim. Orang Islam satu itu adalah saudara dengan orang Islam yang lain. Saudara seagama, saudara seiman, saudara karena Allah dan saudara karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, fakam min akhin lam talidhu ummuk. Berapa banyak kamu punya saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu sendiri? Ya, tidak sedikit kita punya saudara yang tidak dilahirkan oleh ibu kita. Ya, artinya saudara ini adalah saudara seiman, saudara seagama, saudara karena Allah dan saudara karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang seperti ini, seperti yang sudah saya terangkan kemarin, terus akan bersambung, akan berkumpul ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita bersaudara dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Lah, yang namanya saudara, la yakhunuhu, tidak boleh orang itu mengkhianati saudaranya yang lain. Ya, la yakhunuhu, jangan sampai saudara itu mengkhianati saudaranya yang lain. Tidak boleh khianat. Ya, tidak boleh dikhianat. Tapi hendaklah mereka itu harus saling tolong menolong. Ketika diberi amanat, dijaga amanat ini, jangan sampai malah dikhianati. Itu namanya saudara. Kalau saudara itu punya rasa khianat, maka itu namanya tidak bersaudara karena Allah, tapi karena yang lain. Kalau persaudaraan itu selain karena Allah dan Rasulnya, maka persaudaraan itu tidak akan awet. Dunia saja kadang-kadang sudah berpisah, apalagi sampai di akhirat. Kadang-kadang maaf nuwun sewu, hanya karena urusan duniawi, urusan kecil, kadang-kadang berpisah, tidak bisa akor lagi. Ini kalau di kota. Kalau di desa, maaf nuwun sewu, itu kadang-kadang bukan cuman hanya urusan-urusan yang agak berharga, yang sama sekali tidak berharga. Itu kadang-kadang menjadikan persaudaraannya itu retak. Saudara kandung, karena sama-sama taninya. Nuwun sewu ya, ini kejadian fakta, ini terjadi betul, bukan cerita. Dua bersaudara sama-sama bertani, nuwun sewu, hanya karena disik-disikan beli pupuk kandang. Pupuk kandang iki cara Jawane sing paling kotor apa? Nun kromo inggile teletong, iya. Ya. Kromo inggile teletong, gara-gara rebutan teletong keduluan, akhirnya malah gegeran. Subhanallah, urusannya urusan yang kotor, urusan yang jelek, urusan yang najis lagi. Tapi kalau kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, apapun daripada urusan-urusan dunia ditaruh di belakang. Lebih-lebih bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala itu justru lebih mengutamakan saudaranya yang lain di dalam urusan-urusan dunia. Ya. La yakhunuhu, jangan sampai mengkhianati saudaranya yang lain. Wala yakdzibuhu, dan jangan sampai membohongi saudaranya yang lain. Memberi berita dengan berita-berita yang tidak benar. Wala yakhdhuluhu, dan jangan sampai menghinakan atau tidak membantu terhadap saudaranya yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap orang muslim atas saudara muslim yang lainnya itu haram. Apanya yang haram? Irduhu, kehormatannya harus dijaga. Kita punya saudara, kehormatan saudara kita harus kita jaga. Wa maluhu, harta bendanya. Wa damuhu, darahnya. At-taqwa hahuna, kata Kanjeng Nabi. Wa asyara ila sadri, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Artinya ukuran ketakwaan seseorang itu terletak di dalam hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum, Allah itu tidak melihat bentuk wajahmu, apakah kamu ganteng atau tidak ganteng, bukan itu yang dilihat oleh Allah.
wala ila ajsamikum, atau badanmu, apakah badanmu itu kekar, gemuk, atau kamu itu kerempeng. Bukan itu yang dipandang oleh Allah. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta benda kalian, walakin yanduru ila qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian. Hati kalian yang dilihat oleh Allah. Wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukup seseorang itu dikatakan orang yang tidak baik apabila dia menghinakan saudaranya yang lain. Ya, cukup seseorang dikatakan sebagai orang yang jelek apabila dia itu menghinakan, meremehkan saudaranya yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kata Kanjeng Nabi. Sehingga orang tidak bisa dilihat dari penampilannya. Apa kira-kira yang pakai surban, pakai jubah seperti ini yang paling mulia? Belum tentu. Mungkin yang duduk di belakang, di pojokan, depi sambil nunduk, itu dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tolak ukur daripada ketakwaan seseorang itu adalah terletak di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya, bukan di dalam penampilannya. Oleh karena itu tidak boleh, kata Kanjeng Nabi, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukup seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jelek, tidak baik apabila dia itu menghinakan saudaranya yang muslim yang lain. Orang tidak bisa dilihat dari penampilannya. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum, beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, Allah itu menyimpan 3 perkara di balik 3 perkara. Khabba'a sirrahu, khabba'a ridahu fi ta'atih, Allah menyimpan keridhaannya di balik ketaatannya. Fala tahqiranna ta'atan min ta'atillah, jangan sekali-sekali engkau meremehkan dan merendahkan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Fa'asa an takuna fiha ridallah wa anta la tadri, boleh jadi yang kamu remehkan itu mengandung keridhaan Allah dan kamu tidak mengerti. Ya, jadi sekecil apapun amal ibadah kita jangan kita remehkan. Kenapa? Mungkin dari yang kecil itu mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kotoran, seseorang habis makan pisang dibuang kulitnya seenaknya sendiri, ya ini kalau mereseti pasti jatuh. Atau orang habis habis ngerokok kemudian belum dimatikan udisi kemudian dibuang. Kalau ada orang nggak pakai sandal pasti kalau nginjak mesti panas, kita tahu, kita ambil. Imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, kita taruh tempat sampah. Siapa tahu sesuatu yang remeh, ibadah yang kecil ini mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan bentuk ibadah kepada Allah sekecil apapun. Ya. Yang kedua, wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatih, Allah menyimpan kemurkaannya, kemarahannya di balik kemaksiatannya. Fala tahqiranna ma'siyatan min ma'asillah, jangan sekali-sekali engkau remehkan bentuk maksiat dan pelanggaran kepada Allah sekecil apapun. Fa'asa an takuna fiha sakhatallah wa anta la tadri, boleh jadi di balik yang kita remehkan itu mengandung kemurkaan Allah dan kita tidak tahu. Ya, jangan karena ikilah maksiat cilik iki dosa cilik, jangan. Justru yang kecil itu siapa tahu mengandung akan mengakibatkan kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, wa khabba'a sirrahu fi awliyaih, Allah menyimpan rahasianya di balik para wali-walinya. Fala tahqiranna ahadan min khalqillah, jangan sekali-sekali kalian itu meremehkan siapapun daripada makhluk Allah. Siapapun yang ada di depan kita jangan kita remehkan. Fa'asa ayyakuna waliyya min awliyaillah wa anta la tadri, boleh jadi yang kita remehkan itu adalah wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah dan kita tidak tahu. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukup seseorang itu dikatakan tidak baik kalau dia itu meremehkan dan merendahkan saudara muslim, saudaranya sesama muslim. Ya, dikatakan di dalam satu hadis rawahul Imam Muslim, rubba as'atha
aghbara madfu'al bab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Boleh jadi kadang-kadang ada orang yang rambutnya kusam, ya, rambutnya marat-marit, badannya banyak debunya, penuh dengan debu. Madfu'al bab, kalau dia bertamu ke rumah kita, pintu kita akan kita tutup. Tidak pantas orang seperti ini untuk dibukakan pintu. Saking apanya? Saking rendahnya orang seperti ini. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, tapi orang seperti ini kalau berdoa kepada Allah langsung doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat seseorang, jangan meremehkan seseorang karena melihat penampilannya. Ya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Inna minal ibadi ibadan. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada manusia-manusia. Lau sa'alan nasa dirhaman lam yu'tihi. Seandainya orang ini minta kepada seseorang 1 dirham, tidak akan diberi. Walau sa'alan nasa dirhamaini lam yu'tihi. Seandainya orang seperti ini minta 2 dirham, tidak diberi. Walau sa'alallah al-jannata la'a'tahu wa ma fiha. Tapi kalau orang seperti ini minta kepada Allah surga, maka Allah akan berikan surga itu kepada orang ini dengan seluruh isinya. Ya, jangan remehkan siapa yang ada di depan kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadisnya sering kita baca. Orangnya kecil, pendek, hitam. Ketika naik di kayu arok. Kayu arok itu kayu yang dibuat untuk apa? Siwak. Nah, ini kayu arok, ya, kayu arok. Sahabat Nabi dan juga para salaf kita itu di sakunya itu tidak pernah ketinggalan kayu arok. Coba kira-kira sak masjid ini sing mbok kayu arok ada ndak kira-kira? Ya. Itu Kanjeng Nabi itu tidak pernah meninggalkan siwak di sakunya. Para sahabat juga begitu. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud siwaknya ketinggalan, dia ngambil siwak di atas kayu arok itu, dipatahkan, dipotol dahannya. Ketika dipotol ada angin puanter keras sekali, kemudian dia terjatuh. Sahabat-sahabat ketawa, kakak guyu lucu katanya. Rasulullah kaget. Kenapa kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan? Lidiqati saqaiha ya Rasulullah, karena bentisnya yang kecil itu Kanjeng Nabi kena angin akhirnya jatuh. Marah Rasulullah, wallahi lahiya asyaddu indallah yaumal qiyamah bin jabali Uhud. Demi Allah, kaki yang kecil itu besok di hari kiamat itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud kalau ditimbang. Masya Allah, marah Rasulullah. Ya, zaman Sayyidina Umar sering saya sampaikan, ini untuk lebih memantapkan supaya kita itu jangan gampang-gampang ngeremehkan orang lain, karena Kanjeng Nabi SAW itu menghormati orang. Coba lihat ini, kita diwanti-wanti, hadisnya hasan, ya, tingkatannya hasan, bagus masih, ya. Bihasbimri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup orang itu dianggap sebagai orang yang jelek kalau dia itu meremehkan saudaranya sesama muslim. Ada suatu hari di satu majelis seperti begini, Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabat. Subhanallah, ada orang kaya. Orang kaya ini pakai jubah, ya, dan terlambat datang. Akhirnya tola-tole tidak nemu tempat. Begitu tola-tole tidak nemu tempat, ada tempat kosong sedikit, di sampingnya ada orang miskin. Ya, terpaksa duduk di situ. Begitu duduk, itu jubahnya itu dipengkis dulu. Dipengkis itu dia bagan. Nah, disisingkan dulu, ya, sisingkan dulu. Wis pokoknya dipengkis gitu aja sudah, ya. Supaya enggak nempel kepada orang miskin itu. Kejadian itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Langsung ditegur itu. Ya hadza, kenapa kamu pengkis itu jubahmu? Ya. Pengkis kan paham, ya. Sing-sing sama nggak paham, pengkis saya sudah, ya. Kenapa kamu pengkis itu jubahmu? Apa takut nempel kepada orang miskin sehingga kamu takut ketularan jadi
Miskin karena jubahmu nempel sama orang miskin. Atau mungkin kamu takut si miskin ketularan jadi kaya sehingga kamu pengkis itu jubahmu. Qala ya Rasulullah, minta maaf Kanjeng Nabi, saya tidak sengaja Rasulullah, bukan itu maksud saya Rasulullah. Langsung dimarahi sama Rasulullah SAW. Ini didikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar orang itu jangan sombong, tidak boleh sombong-sombong, tawadhu. Ya, dimarahi. Ya Rasulullah, aku taubat, aku menyesal, dan sebagai gantinya bukti bahwa saya ini menyesal, separuh dari harta saya itu saya berikan kepada si miskin ini. Si miskin ditanya, mau kamu wahai orang miskin? Tidak mau saya Rasulullah. Coba sampean sing kita wanita Pak tadi miskin ya apa kira-kira? Mau kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, kan gitu ya. Tapi miskin yang dididik Kanjeng Nabi itu tidak mau. Mau kamu? Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau Rasulullah. Semuanya tak berikan Rasulullah, yang penting saya engkau terima taubatku, maafkan aku ya Rasulullah. Mau kamu nerima? Tidak Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau terima? Ya Rasulullah, saya takut menjadi kaya seperti dia dan saya menjadi sombong seperti dia ya Rasulullah. Masya Allah, ya ini dia didikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabat. Bihasbim ri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Sebagai penutup, lebih memantapkan apa yang ada di hadapan kita, tidak boleh sedikit pun kita hina, kita remehkan. Zaman Sayyidina Umar berdoa minta hujan. Sayyidina Umar padahal tidak turun hujan. Sampai beberapa hari kemudian hujan turun. Subhanallah, hujan turun terus. Ada orang yang melihat bahwa turunnya hujan ini disebabkan doanya salah seorang budak yang hitam dan jelek. Orang ini ketahuan, diangkat doanya, tangan belum turun, hujan sudah turun. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apakah engkau tahu berkat doanya siapa hujan ini turun? Saya tidak tahu. Itu loh budak yang hitam di kampung sini. Kita cari sama Sayyidina Umar. Begitu dicari, satu kampung rumah yang memang jual budak. Saya mau beli budak karena yang membeli Sayyidina Umar dicarikan sing gede, sing gagah, sing ganteng. Ya, yang beli Sayyidina Umar. Ya kayak misalnya kalau waktunya korban, yang beli SBY misalnya ya, Jokowi. Ya, ini kan mesti dicarikan lembu yang limusin sing gede, kira-kira berapa kintal gitu. Ya. Tapi lek sing tuku Pak RT ya kalau sing kuru-kuru kan begitu ya. Wis gak kira nutut duwike kan begitu kan ya. Berhubung yang beli Sayyidina Umar carikan yang gede, sing ganteng, gede dhuwur, gagah. Ini kata Sayyidina Umar, bukan. Ambil lagi yang lainnya. Yang ini bukan. Sampai 20 kira-kira ditunjukkan semua, tidak ada yang cocok. Ada lagi. Ada tinggal satu. Orangnya hitam, jelek, sudah agak tua, wis gak kuat apa-apa. Ya sudah, coba tunjukkan. Ditunjukkan, kata orang yang tahu, ya ini yang doanya mustajab tadi wahai Umar. Yang ini saya beli. Kata pemiliknya, lek iki pentok gak apa-apa katanya. Saking apa nih? Ya, saking rendahnya, saking tidak ada regane wis ya. Iki pentok gak apa-apa. Ndak, saya beli. Ya sudah, belilah ndak apa-apa. Berapa? Terserah kamu bayar berapa saja wis tak terima. Dibeli sama Sayyidina Umar. Beli dibawa pulang. Dipanggil sama Sayyidina Umar, ya Maulaya. Ya Maulaya, dipanggil, wahai Tuan, engkau aku datangkan ke rumahku bukan supaya kamu melayani aku, tapi aku akan melayani kamu. Dan saya tahu bahwa hari ini diturunkan hujan oleh Allah berkat doamu. Doakan Umar bin Khattab supaya selamat dunia akhirat. Orang ini langsung berdoa, ya Allah, engkau telah menampakkan, membuka rahasiaku di hadapan Sayyidina Umar, ambil nyawaku sekarang juga ya Allah. Langsung meninggal dunia. Ya, tidak kepingin rahasianya diketahui oleh orang lain. Jangan dikira orang sing meneng nunduk ya, kadang-kadang lungguh di pojokan masjid ya, itu adalah orang yang rendah. Ojo dikira wah iki sing surbanan, sing pakai jubah, iki sing paling mulia. Ndak, belum tentu. Justru kadang-kadang yang duduk di belakang sih di pojokan depis ya pokok ojo turu tok ya. Iki kok langganan turu tok apa ya iki kira-kira. Masjid gitu nggone turu malah digawe turu tok ya. Ya gak katut begini ya, tapi ya tetap aja jangan diremehkan. Siapa tahu dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berkah ngaji malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan pahalanya untuk orang tua kita lebih banyak daripada yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita dibarokahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah karena orang tuanya yang senang ngaji. Pahala dan keberkahannya juga diberikan kepada anak-anak kita semua, dan mudah-mudahan apabila ada di antara keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila ada di antara kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara jamaah kita yang istrinya sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di antara jamaah kita yang 3 hari atau 4 hari yang lalu meninggal dunia, mudah-mudahan amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhilafannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Kesehatan itu akan dihiasi dengan istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diundang dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij limin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya dunya wa din, wa manana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal wina wa ya qawi ya matin, nas'aluk waliyuqimul adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'ul la'in, ya Rabbana Anta as-sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur rahib, fanzur ilal mu'minin nazara
يزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطوام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك وكل فعلك جميل وفيك فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل مع الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.